Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang penyatuan dalam Kristus. Efesus 1 ayat 9 sampai 10, Paulus berbicara tentang misteri kehendak Allah yang telah diungkapkan melalui Kristus. Misteri ini adalah rencana ilahi untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Ini berkaitan dengan tema bahwa keselamatan yang universal yang melibatkan bukan hanya umat Israel tetapi juga bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Yahudi termasuk non-Yahudi. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, melalui Kristus kedua kelompok ini dipersatukan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Tidak lagi ada perbedaan atau pemisahan seperti di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Penyatuan dalam Kristus itu juga mencakup pemulihan dan rekonsiliasi ciptaan yang telah terpisah akibat dosa. Efesus 1 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana besar untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan keselamatan kita melalui Kristus. Rencana ini bukan hanya untuk menyelamatkan umatnya, tetapi untuk memulihkan seluruh ciptaan, baik yang ada di bumi maupun di surga, agar semuanya kembali bersatu di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup di dalam kesadaran bahwa keselamatan yang kita terima bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana ilahi yang telah ditentukan sejak awal zaman. Dalam Kristus kita disatukan dengan Allah dan sesama, dan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Penyatuan yang terjadi melalui Kristus membawa kita kepada pemulihan hubungan kita dengan Allah, serta menjadi bagian dari tujuan besar Allah untuk dunia ini. Oleh karena itu, mari kita renungkan bagaimana kita bisa menjadi alat penyatuan dan rekonsiliasi dalam dunia ini, maupun dalam kelompok kita, maupun di dalam gereja, segala aktivitas kita di dalam pelayanan kita, dengan hidup yang mencerminkan kasih Kristus dan rencananya yang lebih besar. Tuhan telah menyatukan kita dalam Kristus, dan kini kita dipanggil untuk menjadi saksi dan utusan menjadi pembawa damai karena karya penyelamatannya yang universal. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.